kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, pada minggu pagi siang hari ini kami menghampiri Engkau lagi, menaikkan syukur dan hormat kami kepadamu. Sebelumnya terima kasih untuk semua pemeliharaan yang sudah Engkau kenakan kepada kami dalam hari-hari yang sudah kami lewati. Dan sampai hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Terpujilah nama Tuhan. Kami sudah ada di dalam hadirat Tuhan. Kami menaikkan hormat, pujian, penyembahan kami melalui lagu. Dan kiranya ini menjadi sebuah keharuman bagi nama Tuhan. Tiba saatnya kami semua akan merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk menerima firman-Mu. Dan Roh Kudus menolong kami untuk bagian ini sehingga kami bisa mengertinya. Kami disanggupkan untuk menyerap hal-hal surgawi sehingga jiwa kami tertolong, manusia kami dibangkitkan dari keadaan-keadaan yang sulit. Terima kasih Tuhan, permuliakanlah nama-Mu dalam hidup kami di tempat ini dan di tempat kami masing-masing. Dalam nama Yesus, firman yang hidup itu, kami berdoa, kami siap menerimanya. Haleluya, amin. Kita membaca Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-9. Kita baca ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadah itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang-orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Berbahagialah kita semua yang menyimaknya dan menginginkan untuk melakukannya. Dan Alkitab berkata, setiap orang yang meneliti hukum yang sempurna dan melakukannya, maka dia akan berbahagia. Ya. Shalom untuk kita semua. Ya, kita bersyukur, saya kira kita semua sehat, aman dalam pemeliharaan Tuhan sampai dengan hari ini. Dan di minggu pertama di bulan September, saya mengajak kita untuk memikirkan bagian ini. Dan topik yang akan kita pikirkan, renungkan pada hari ini adalah iman yang mengubah keadaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya kira semua kita, siapapun dia,
dalam hidupnya selalu diperhadapkan dengan hal-hal yang enak, hal-hal yang baik, tapi juga tidak akan terlepas dari hal-hal yang sulit bagi manusia itu, yaitu kesulitan entah dalam soal sakit penyakit, entah dalam soal keuangan, entah dalam soal pekerjaan atau rumah tangga atau hal lain. Ya, saya kira semua orang, siapapun dia, akan diperhadapkan dengan dua sisi itu. Ada waktu tertentu dia senang, sukacita, berbahagia, bergembira, tertawa, dan lain-lain sebagainya. Tetapi ada waktu tertentu, ada hal yang tidak bisa dihindari, yaitu yang berhubungan dengan kesulitan hidup. Nah, bentuknya apa saja? Saya kira berbagai macam bentuk kesulitan yang dihadapi oleh orang percaya. Dan apa yang mesti dilakukan supaya bisa menyikapi hal-hal yang seperti itu, khususnya yang berhubungan dengan hal-hal yang sulit. Faktor apa yang mesti dilakukan supaya orang tertolong atau terhindar atau terlepas dari keadaan-keadaan seperti itu? Dan saya kira siapapun dia, ketika sedang diperhadapkan dengan hal-hal yang seperti itu, maka tidak sedikit semua orang akan mencari cara, mencari jalan keluar bagaimana harus terhindar. Dan dalam bagian ini diungkapkan atau sebuah narasi yang kita dengar hari ini tentang ada seorang kepala rumah ibadah yang mungkin melayani Tuhan bertahun-tahun, mengurus rumah ibadah juga bertahun-tahun, dan pada suatu saat dia menghadapi satu kesulitan di mana anak perempuannya itu sedang sakit. Dan dalam catatan ini Matius langsung menyebut bahwa anaknya sudah mati atau meninggal. Sedangkan yang kedua dalam bagian ini ada seorang perempuan yang bertahun-tahun menanggung keadaan sulitnya, yaitu sakit pendarahan selama 12 tahun. Dan dalam kitab Markus pasal yang kelima, kalau saudara baca, usahanya itu luar biasa untuk mengatasi keadaannya, yaitu dia mendatangi setiap tabib supaya disembuhkan, supaya ditolong. Dan dalam upayanya untuk menyelesaikan atau mengupayakan sakitnya yang sedang dialami, kata Markus dalam pasal yang kelima ayat 21 itu dikatakan bahwa dengan usaha yang seperti itu sampai habis kekayaannya. Bahkan setelah habis kekayaannya, Alkitab berkata bahwa keadaannya bukan makin baik tapi makin buruk. Nah, sekarang usaha ke tabib sudah selesai dan lain-lain sebagainya, uang juga sudah habis, dan orang ini juga mengalami kesulitan yang saya kira cukup luar biasa dalam 12 tahun itu. Dan ini yang kita mau belajar di pagi hari ini. Kita melihat bahwa Yairus ini atau kepala rumah ibadah ini, anaknya sakit, dan versi Markus dan Lukas itu, waktu mereka sedang dalam perjalanan, ada kabar, ada orang membawa kabar datang dan berkata bahwa anakmu sudah meninggal. Tapi Yesus menenangkan dia dengan satu kalimat, jangan takut. Lalu mereka melanjutkan perjalanan itu sampai ke rumah tempat Yairus itu tinggal. Ada 3 hal yang hari ini saya mengajak kita untuk memikirkannya. Pertanyaannya untuk bagian ayat yang ke-18. Kebetulan dalam ayat ini Yesus itu sedang mengajar orang banyak. Kalau ayat sebelumnya itu berbicara tentang soal berpuasa, dia sedang mengajar.
Dan dalam pengajaran itu ada begitu banyak orang yang berbondong-bondong dan datang kepadanya. Dia sedang fokus untuk mengajarkan hal-hal yang sifatnya surgawi. Lalu tiba-tiba pengajaran itu dipotong oleh satu orang. Namanya Yairus. Di tengah-tengah pengajaran itu, dia hadir dan mengatakan kepada Yesus, anak perempuanku baru saja meninggal. Tetapi datanglah dan letakkan tanganmu atasnya, maka ia akan sembuh. Yang menjadi pertanyaan dalam bagian ini, kenapa Yesus dalam ayat yang ke-19, lalu Yesus pun berangkat dengan bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan muridnya. Yesus mulai mengalihkan perhatiannya. Yesus mulai mengganti jadwalnya. Yesus mulai mengalihkan fokus pelayanannya kepada orang ini. Yang menjadi pertanyaan, kenapa satu orang ini bisa membuat Yesus berpindah tempat, bisa membuat Yesus dan murid-murid harus ngikut ke rumahnya. Mungkin kita berpikir sekedar, ya tugas Yesus adalah melayani dan kebetulan ada pelayanan di mana ada orang yang anaknya sakit, maka kalau disampaikan seperti itu, ya bangun dan pergi. Atau orang akan menganggap bahwa itu keadaan darurat dan mau tidak mau, bagian yang lain, aktivitas lain harus dihentikan lalu ditangani bagian ini. Saya kira kalau memikirkan hal-hal yang seperti itu, ada begitu banyak hal alasan yang tepat untuk kita memberi jawaban kepada pertanyaan seperti itu. Tetapi saya memperhatikan yang lebih penting daripada bagian ini, kepala rumah ibadah ini adalah seorang pemimpin. Dan saudara lihat, pengajaran-pengajaran Yesus sebelumnya, rupanya kepala rumah ibadah itu atau pemimpin-pemimpin rohani itu, biasanya dan kebanyakannya adalah jika bertemu dengan Yesus, mereka hanya mencari-cari soal. Mereka hanya memunculkan pertanyaan-pertanyaan untuk menjebak dia. Mereka hanya hadir untuk mencari kesempatan untuk membunuh dia. Mereka hanya hadir untuk menggunakan keadaan, menggunakan situasi untuk menyeret dia kepada penjara atau hukum. Tetapi yang satu ini berbeda. Kepala rumah ibadah ini tidak seperti yang orang lain. Pemimpin ini, pemimpin rohani ini tidak seperti orang lain. Dia tidak hadir untuk menjebak Yesus. Dia tidak hadir untuk mencari-cari soal. Dia tidak hadir untuk memunculkan pertanyaan untuk mencari-cari kesalahan. Tetapi kata Alkitab dalam bagian ini, dia hadir dan kehadirannya dalam bagian itu, dia mengungkapkan masalahnya, dia mengungkapkan kesulitannya. Lalu Alkitab berkata bahwa dia menyembah dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal. Datang, letakkan tanganmu, maka ia akan hidup. Modal dari mana orang ini harus menghadir kepada Yesus? Modal dari mana orang ini harus menyembah? Modal dari mana orang ini berkata datang dan letakkan tanganmu? Modal dari mana orang ini berkata, anakku, maka ia akan hidup? Modal apa yang mendorong dia? Nah, ini sangat penting. Sebenarnya benih apa yang ada pada orang pemimpin rohani ini, pemimpin rumah ibadah ini, kepala rumah ibadah ini? Kalau yang lain hadir hanya untuk mencari kesalahan, yang lain hadir hanya untuk mencari-cari masalah, yang lain hadir hanya untuk punya siasat untuk memenjarakan atau membunuh dia. Tapi orang ini hadir dengan dia bawa pergumulannya, tapi Alkitab berkata bahwa dia menyembah.
Alkitab berkata bahwa dia mengajak Yesus. Alkitab berkata bahwa dia menginginkan Yesus tumpang tangan, letakkan tangan atas orang ini. Dia hadir dan berkata, maka ia akan hidup. Padahal dia tahu jelas bahwa anak itu sudah mati. Apa yang menjadi modal orang ini? Yang lain datang dengan modal kebencian, yang lain datang dengan motif yang tidak baik. Tapi yang satu ini datang dengan motif yang luar biasa. Makanya saya katakan bahwa kenapa Yesus langsung bangun, mengajak murid-murid, lalu mereka pergi. Apakah orang ini karena dia kepala rumah ibadah sehingga dia mempengaruhi Yesus? Atau dia punya pengaruh? Atau apakah orang ini dalam pelayanan rumah ibadah Yesus melihat dia sangat bagus sehingga dia perlu ditolong? Yang saya melihat, selama nama Yesus itu dikomandangkan, selama nama Yesus itu diwartakan, diceritakan, kan disertai dengan begitu banyak mujizat. Orang sakit sembuh, orang lumpuh jalan, yang tuli bisa mendengar, yang buta melihat. Jadi selama dia mendengar nama Yesus, ada begitu banyak keajaiban yang terjadi. Dan dengan dia mendengar seperti itu, maka di dalam hatinya tumbuh yang namanya iman. Itu yang Paulus menulis dalam Roma pasal yang ke-10 itu, ayat yang ke-17. Iman timbul itu dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi selama ini dia dengar, selama ini dia tahu, dia lihat. Dan dengan dia mendengar seperti itu, imannya itu tumbuh. Ada benih iman yang ada di dalam orang ini. Sehingga ketika dia mengalami kesulitan, ketika anak perempuan, kata Alkitab dalam versi Markus itu, dibilang dia itu satu-satunya anak perempuan, umurnya 12 tahun. Dan kalau sudah mati, berarti dia sudah tidak punya anak. Kalau sudah mati, maka generasinya tidak akan berkelanjutan. Dan orang ini, apakah dengan dia didorong karena nanti saya tidak punya keturunan lagi? Apakah dia didorong dengan anak saya cuma satu-satunya sehingga dia cari Yesus? Mungkin sekedar itu, ya secara pendekatan pikiran logis mungkin iya. Tapi yang menjadi sangat perhatian Yesus kepada orang ini, karena orang ini tidak sekedar menyodorkan pergumulannya. Orang ini tidak sekedar mengajak dia. Orang ini tidak sekedar minta Yesus letakkan tangan. Tapi orang ini adalah orang yang waktu mendengar tentang nama Yesus, imannya itu bertumbuh. Dan ini penting. Makanya penulis Ibrani berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi memang dari bagian ini kita mulai mengerti. Dia dalam aktivitas pelayanan, saya kira dia mengurus rumah ibadah dengan baik. Dia sosok pemimpin yang mengurus, menata rumah Tuhan dengan baik. Saya kira banyak faktor bisa terjadi. Tapi itu bukan alasan Yesus datang kepadanya karena dia mengurus rumah yang baik. Bisa saja. Tetapi yang paling penting adalah orang ini selama dia mendengar nama Yesus, imannya itu bertumbuh. Sedangkan ada begitu banyak pemimpin rohani mendengar nama Yesus, mereka makin membenci. Mereka makin mencari, berkumpul, bersekongkol untuk mencari-cari kesalahan. Itu pemimpin yang lain. Sedangkan pemimpin yang satu ini tidak seperti itu. Jadi poin yang pertama yang kita mau belajar dari bagian ini, mendengar nama Yesus, menerima nama Yesus, maka itu akan berdampak kepada masalah iman dan pertumbuhannya.
Kasih tahu sebelahmu, nama itu berdampak kepada iman saya. Itu sangat penting. Nah, ini yang sebenarnya satu-satunya modal, ya, satu-satunya modal yang harus digunakan oleh orang percaya untuk menghadirkan atau untuk menghampiri Yesus dalam membawa setiap persoalan. Ini adalah modal. Saya ulang lagi, ini adalah modal untuk seseorang menghampiri Allah ketika membawa pergumulan-pergumulan. Makanya penulis Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6, Alkitab berkata, tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan kalau dia tidak menggunakan iman. Jadi siapa yang menghampiri Tuhan, mau tidak mau harus menghampiri Tuhan dengan iman. Dari mana iman itu ada? Dari mana iman itu bertumbuh? Dari mana iman itu terbangun? Ketika mendengar nama itu, ketika menerima nama itu, ketika percaya nama itu, ketika melihat keajaiban-keajaiban yang terjadi, yang dilakukan Tuhan kepada banyak orang, maka kita mulai percaya Dia itu Tuhan. Dan dengan seperti itu, tidak salah kalau ketika saudara menghampiri, kalau ketika saudara diperhadapkan dengan kesulitan, lalu saudara datang kepada Yesus. Nah, waktu saudara datang kepada Yesus, menurut versi ini, coba saudara lihat dalam ayat yang ke-18. Anakku perempuan baru saja meninggal. Coba dihubungkan dengan kalimat terakhir. Maka ia akan hidup. Jadi dia tahu jelas bahwa anaknya baru saja meninggal dan bukan meninggal main-main. Matinya memang serius, sudah mati. Tapi saudara lihat, waktu dia menyembah Yesus, waktu dia meminta Yesus, waktu dia bercerita kepada Yesus, Alkitab mencatat dalam bagian ini, kalimat yang muncul dari mulutnya, maka ia akan hidup. Jadi, kalau tidak punya iman dan tidak menggunakan iman, saya kira perkataan kita akan terbaca. Kita sudah tahu jelas bahwa memang mati, bukan main-main matinya. Bukan mati suri. Sudah tahu jelas bahwa tidak ada kehidupan sama anak itu. Tapi waktu dia ketemu Yesus, dia bilang sama Yesus, maka dia akan hidup. Siapa yang bisa mengeluarkan perkataan-perkataan seperti itu? Ini hanya dikeluarkan oleh orang-orang yang meresponi keadaan dengan menggunakan iman. Sekali lagi, siapa yang bisa mengungkapkan statement seperti ini? Kalimat atau statement seperti ini hanya bisa keluar dari mulut orang-orang yang beriman. Kasih tahu sebelahmu, ini manusia beriman. Manusia beriman melihat keadaannya tidak baik, tidak sempurna, sudah tidak ada harapan, tapi waktu dia bertemu Yesus, dia akan ngomongnya di dalam iman. Dia akan hidup, dia akan sembuh, akan ada jalan keluar, akan ada pertolongan, akan ada mujizat, akan ada masa depan. Itu orang beriman. Tapi kalau bertemu dengan Yesus, dia bilang, Yesus saya sekolahnya cuma SD, ijazah saya juga nggak jelas. Yesus saya cuma dari kampung, lalu begini. Kalau yang seperti itu, sulit. Makanya saya mengajak kita, apa yang bisa mengubah keadaan saudara? Apa yang bisa mengubah keadaan kita? Sudah jelas Yesus. Tapi Yesus hadir karena ada
modal iman di dalam orang itu. Kasih tahu sebelahmu, modal yang ada padamu, Yesus akan hadir untuk mengubah keadaan. Ini yang perlu kita belajar. Saya kira kita ini wajah-wajah bergumul semua. Saking bergumulnya sehingga wajah cerah kita itu tidak jelas. Terlalu banyak menanggung keadaan sulit sehingga berdampak kepada, jangankan iman, berdampak ke fisik, orang sudah tidak bergairah, berdampak ke hal yang lain. Saudara, nanti kita akan lihat bagian yang lain. Orang-orang banyak yang tidak punya iman itu kerjaannya hanya ribut. Tapi anak-anak Tuhan, waktu dia berhadapan dengan Yesus, dia akan berkata, maka ia akan hidup. Kalau itu mati. Waktu dia berhadapan dengan kesulitan pekerjaan, dia akan berkata, saya punya masa depan yang baik. Dan macam-macam. Tidak tahu keadaan kita yang kita tanggung itu apa. Tapi waktu saudara bertemu dengan Yesus, maka kita harus berkata bahwa di dalam Yesus tidak ada yang tidak mungkin. Ini modal ya. Jadi pelihara iman yang ada padamu. Saya pernah berkata, saudara boleh memperhatikan semua hal untuk baik. Saudara boleh perhatikan kesehatan supaya sehat, perhatikan pekerjaan dan lain-lain, rumah tangga, semua diperhatikan supaya semua terbangun dengan baik. Tapi jangan pernah lupa, saudara juga harus menaruh perhatian untuk masalah iman. Bertumbuh nggak? Dewasa nggak? Bertambah nggak? Berdampaklah. Nah, banyak orang hanya memperhatikan hal-hal yang lahiriah. Apakah itu salah? Tidak salah. Tetapi kita mesti membangun manusia seutuhnya. Dan yang paling penting dalam soal spiritual adalah perhatikan pertumbuhan imanmu. Karena imanmu itulah yang waktu saudara mengalami kesulitan dan saudara menghampiri Yesus di dalam berdoa, di dalam bersujud, maka Yesus akan dengan segera bangun dan ikut orang itu, pergi ke rumah orang itu. Ya, kita agak rileks ya. Andai kata kalau saudara hari ini pergi mengajak Yesus untuk datang mengurus keadaan saudara, entah itu apa saja, saudara yakin nggak Yesus langsung bangun dan ikut? Halo? Saudara yakin nggak kalau hari ini saudara ketemu dengan Yesus untuk menceritakan sebuah persoalan, kira-kira Yesus bangun langsung ikut atau ini kalau baca teks ini sedang dia mengajar persoalan jawab tentang orang-orang yang pemimpin-pemimpin agama yang hatinya tidak baik itu. Itu bicara tentang soal puasa. Tapi dia putuskan bagian itu, dia ngikut orang itu. Saya mikir-mikir ya, andai kata kalau hari ini saya datang kepada Yesus, ngajak dia ke rumah saya, kira-kira dia langsung ikut apa enggak? Atau kalau saudara sangat dekat dengan dia, enggak usah datang, tinggal WA, langsung dia datang. Jadi ya, ini kelihatan rileks, tapi ini sangat penting. Yang kedua, kita melihat dalam bagian ini, pada waktu itu ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ini juga menarik. Jadi waktu Yesus selesai mengajar atau sedang mengajar, ada orang yang datang motong cerita dengan menceritakan anaknya meninggal. Pergilah mereka. Waktu mereka pergi,
Tiba-tiba ada satu lagi perempuan yang motong cerita itu. Dia hadir, tujuan Yesus ke rumah Yairus. Dia juga ngikut di situ. Wah, ini saya kira sesuatu yang luar biasa. Dan orang yang datang ini, perempuan yang datang ini, kalau saudara baca dalam bagian ini, saudara tidak menemukan banyak cerita. Tapi kalau saudara baca dalam Markus pasal 5 atau Lukas pasal 8, saudara akan menemukan cerita yang sangat kompleks tentang perempuan ini. Selama 12 tahun dia berobat. Dia datangi semua tabib. Dan saya kira dia tahu, kenal dengan semua tabib karena dia berurusan dengan sakit. Dan saya kira tabib-tabib juga tahu tentang orang itu karena lama berobat. Dan kata Alkitab dalam bagian itu, selama dia berobat sampai habis semua kekayaannya, uangnya sampai habis. Setelah semua habis, Alkitab berkata keadaannya bukan makin baik tapi makin buruk. Uang sudah tidak ada. Datang ke tabib juga sudah pasti tidak ada uang lagi kalau gimana mau bayar dokter. Dan orang ini yang saya baca dalam bagian ini, dia memang menanggung keadaan yang sulit bertahun-tahun. Dan dia juga selama berobat juga dia dengar tentang nama ini. Nama Yesus itu. Dia dengar. Dan dengan mendengar seperti itu, saya kira imannya mulai bertumbuh. Dia tahu tentang nama itu. Bisa juga dia mendengar cerita dari orang lain. Waktu dia mendengar seperti itu, imannya itu bertumbuh. Iman yang bertumbuh seperti itu, perempuan ini menggunakan kesempatan yang ada. Yesus itu tidak menuju ke rumahnya. Yesus itu tidak berurusan dengan sakitnya dia. Tapi orang ini, Yesus menuju kepada rumah orang lain, tetapi dalam keadaan yang singkat dan padat seperti itu, dia betul-betul menggunakan keadaan dengan tepat. Dan saudara lihat, kalimat yang keluar dari mulutnya, ayat yang ke-21. Coba saya orang baca. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Kenapa waktu dia ke tabib, dia bayar, dia tidak ngomong, pokoknya saya pergi ke dokter ini, ke dokter itu, pasti saya sembuh. Kenapa kalimat itu tidak keluar? Dan bertahun-tahun dijalani, toh tidak ada kesembuhan. Tapi waktu kesempatan yang pendek dan keadaan yang padat seperti itu, muncul kalimat begini, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Yang satu berkata, maka dia akan hidup. Yang ini berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Jadi yang satu tadi bilang, dia mengajak Yesus. Dia bilang sama Yesus, kalau engkau tumpang tangan pasti dia sembuh. Dan dia akan hidup. Dan yang satu ini, dia tidak ada perkataan. Dia tidak ada perkataan dengan Yesus langsung. Dia nggak ngomong bahwa Yesus tumpang tangan lalu nanti saya sembuh. Dia juga nggak bilang, pokoknya kalau engkau tumpang tangan, engkau doakan pasti sembuh. Dia tidak bilang seperti itu. Dia nggak ketemu. Yang menjadi pertanyaan dalam bagian ini, yang menjadi perenungan dalam bagian ini, dia hanya bilang begini,
Asal saja ku jamah, bajunya saja. Bajunya saja. Lalu muncul kalimat, aku akan sembuh. Modal apa yang mendorong orang ini dan mengeluarkan statement seperti itu? Ini kalau bukan iman, tidak mungkin. Ini tidak pakai uang. Duitnya sudah habis. Jadi rupanya mendengar nama Yesus, percaya nama Yesus, hidup di dalam nama itu, kita harus akui bahwa nama itu dampaknya luar biasa. Mereka mendengar orang bercerita, Yesus sembuhkan ini, Yesus sembuhkan itu. Lalu dia percaya. Ada iman. Waktu datang ke Yesus, berkata, asal saja ku jamah jubahnya. Bukan ketemu orangnya. Bukan pegang tangannya. Dia tidak bilang asal saja dia tumpang tangan di atas kepala saya. Pasti saya. Dia tidak bilang. Dia hanya bilang asal ku pegang jubahnya, aku akan sembuh. Nah, iman yang seperti ini sangat penting. Bagaimana kita tahu bahwa iman itu luar biasa? Saudara lihat dalam ayat 22. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan. Yesus tidak bilang, teguhkan hatimu, hari ini saya akan sembuhkan engkau. Yesus tidak ngomong seperti itu. Tapi Yesus bilang, imanmu berarti selama ini dia dengar, lalu dia percaya nama itu. Nama itu berdampak untuk keadaan. Imanmu menyelamatkan, menyembuhkan, menyelamatkan engkau. Kita mulai belajar Tuhan itu kadang-kadang ya, dia bisa mengizinkan kita buat apa saja. Apakah salah perempuan ini berusaha untuk sakitnya? Tidak salah. Dia keluarkan biaya bertahun-tahun dan sampai habis. Setelah biayanya habis, ya paling tidak kalau orang berpikir bahwa kita keluarkan duit banyak-banyak, ya harusnya sembuh. Tapi menghabiskan uang yang begitu banyak, toh keadaannya bukan makin baik, makin buruk. Nggak ada modal lagi. Saya tidak tahu apakah dia minjam sama saudaranya atau keluarganya, kita tidak tahu. Untuk mengusahakan. Dari sisi orang ini mengurus keadaannya, saya juga belajar dari dia luar biasa. Dia bertahun-tahun, dia urus sakitnya, dia ke dokter, dia keluarkan uang untuk biaya dokter, dia keluarkan uang mungkin untuk suplemen dan apa segala. Sampai habis. Jadi orang ini usahanya untuk mengatasi keadaan sulitnya, bagus nggak? Bagus. Dia berupaya untuk keadaannya. Ke dokter, uang keluar. Ke dokter, uang keluar. Dan lain-lain. Sampai habis. Nah kalau sudah habis seperti itu, modal apa lagi yang mesti dipakai? Nggak ada modal lagi. Dia mulai mendengar nama Yesus. Dia menerima cerita tentang nama Yesus. Dia menerima, dia mendengar. Lalu dengan mendengar seperti itu, maka imannya tumbuh. Jadi Yesus tidak menyembuhkan dia, lalu imannya tumbuh. Tidak. Dia sudah mendengar lama sebelum dia ketemu Yesus, imannya tumbuh. Waktu dia ketemu Yesus, dia hanya berkata,
dengan iman yang ada padaku, dengan keyakinan atau kepercayaan yang ada padanya. Asal saja ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Dia lakukan itu. Alkitab berkata, Yesus bilang, anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kasih tahu sebelahmu, iman yang ada padamu itu yang menjadi modal untuk menolongmu. Itu luar biasa. Jadi jangan anggap remeh iman. Jangan anggap remeh mendengar firman. Jangan anggap remeh kesempatan untuk berdoa. Jangan anggap remeh kesempatan untuk beribadah. Jangan anggap remeh. Ya, kita tidak tahu sekarang ini beribadah, keadaan ini merubah banyak hal dalam hidup kita. Cara beribadah juga berubah. Cara orang mencari Tuhan juga sebuah berubah. Kita tidak tahu. Orang mendengar firman sambil, kan bisa saja dipasang di TV. Dia mendengar firman sambil goreng-goreng, kan kita tidak tahu. Kita tidak tahu orang mendengar firman sambil makan atau suapin anak, kan kita tidak tahu. Kita mendengar firman, orang mendengar firman sambil tidur-tiduran dan angkat kaki, kan kita tidak tahu. Apakah itu salah? Kita tidak salahin. Karena memang ya keadaan. Ya kalau di rumah ibadah di gereja kan nggak mungkin dia dengar firman sambil naikin kaki di kursi temannya. Enggak. Tapi yang saya mau katakan bahwa dengan mendengar, menerima, percaya nama itu, maka dengan itu iman itu mulai bertumbuh. Nah, kalau iman itu bertumbuh, waktu sekarang mempunyai kesulitan, cari Yesus, ketemu Yesus, menginginkan Yesus. Jangankan dia tumpang tangan. Orang yang sudah ada iman dan bergerak dalam iman, jangankan Yesus tumpang tangan di atas kepalanya. Dia hanya jamah jubahnya saja juga sembuh. Dalam Kisah Rasul itu sampai Petrus itu bayangan murid-muridnya saja juga bisa membuat mujizat. Bayangan saja. Sapu tangan yang dipakai juga Tuhan berkati. Dan banyak orang sembuh. Nggak usah pakai sapu-sapu tangan, apalagi jas, nggak perlu. Tapi dari bagian ini saya mengajak kita bahwa hati-hati. Kita kadang-kadang Tuhan bisa izinkan satu masalah dan masalah itu diurus, kita fokus sampai uang habis. Ya, banyak orang masih ada uang, seharusnya dia sudah tahu dengar tentang nama Yesus, seharusnya cari Tuhan. Tapi ini enggak. Sampai uang habis baru cari Yesus. Kasih tahu sebelah, berusaha itu baik, tapi mendekat kepada Tuhan jauh lebih baik. Itu penting. Jadi berusaha untuk tangani keadaanmu, entah di pekerjaan atau di kesehatan, atau berusaha, berjuang. Tapi gunakan kesempatan. Perempuan ini sudah habis baru dia menggunakan kesempatan. Nah, kalau saudara uang belum habis, gunakan kesempatan. Cari Yesus, ketemu Yesus, ngomong sama Yesus. Iman yang ada padamu, bilang sama Yesus. Dengan percaya, saya percaya. Keadaan saya, masa depan saya, pekerjaan saya, rumah tangga saya, anak-anak saya, keluarga saya akan ditolong oleh Tuhan. Saya percaya aku akan sembuh. Kasih tahu sebelahmu, aku akan sembuh. Aku akan diberkati. Aku punya masa depan yang baik. Aku punya kesehatan yang baik. Aku punya keluarga yang baik, punya generasi yang baik. Modal apa yang mendorong saudara untuk membicarakan itu? Iman. Melihat keadaan segala sesuatu,
hampir tidak jelas dan membuat kita takut. Kalau saudara baca narasi si Yairus itu, menurut cerita Petrus dan Markus dan Lukas, waktu dia dalam perjalanan, baru orang bawa kabar bahwa anaknya meninggal. Matius langsung tulis anaknya meninggal. Ada satu kalimat yang diungkapkan Yesus. Coba kita lihat Markus pasal yang coba ayat yang ke-30, pasal 5, ayat yang ke-36. Seorang baca untuk kita. Markus 5 ayat 36. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Mulai dari ayat 35 biar lengkap. Ayat 35, ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Apa yang mau saudara katakan kepada Yesus kalau orang bawa berita? Ya, nggak usah pergi lagi, anakmu sudah mati. Kenapa Yesus ngomong kalimat ini? Ya secara manusiawi, yaitu sulit, susah. Tapi Yesus bilang sama kepala rumah ibadah ini, "Jangan takut, asal percaya saja." Jadi pada saat menerima berita yang seperti itu terpukul. Dan secara jiwani orang ragu, orang khawatir, orang takut, orang mulai tidak nyaman. Jiwa manusia itu, iman itu dihadapkan ke keadaan seperti itu, ya tidak salah. Ada ketakutan, ada kecemasan, keraguan dan lain-lain sebagainya. Tapi Tuhan yang hadir bersama dengan engkau, karena ada iman di dalam dirimu, Dia akan berkata, "Jangan takut, percaya saja." Jadi ini bukan asal, ya percaya, ya percaya. Saya membaca bagian ini, saya belajar sesuatu dari orang-orang ini. Dunia luar kan tidak membaca perempuan ini kalau dia imannya luar biasa. Dan kita suka melihat kalau orang nyanyi penyembahan lalu melayani, kita selalu berkata bahwa imannya luar biasa. Orang luar tidak lihat perempuan ini. Murid-murid juga Yesus hadir, yang hadir pada saat mereka juga nggak lihat perempuan ini kalau beriman. Jadi saudara jangan berpikir bahwa kalau nyanyinya luar biasa, lalu pelayanannya luar biasa, lalu kita berkata luar biasa imannya. Tidak ada urusannya dengan bagian. Mungkin ada sih, tapi saya belajar dari orang-orang ini. Mereka imannya luar biasa, tapi dari mata jasmani hampir tidak bisa tahu bahwa mereka punya iman. Kasih tahu sebelahmu, orang yang beriman tidak harus over. Ada orang saya lihat tenang-tenang, tapi manusia dalamnya itu luar biasa teguhnya. Benar, ada orang yang kelihatannya ya jalannya biasa dan santai, tapi secara spiritual imannya itu sangat teguh. Ada orang yang kelihatan kayak rusa, kayak kambing, lompat sini, lompat sana. Luar biasa gerak-geriknya. Tapi manusia dalamnya penuh dengan kesedihan, kropos. Mau ngomong sesuatu sulit sekali. Jadi saya mulai belajar sesuatu dari bagian ini. Kadang kita imannya luar biasa, tidak terbaca oleh mata jasmani. Dan Alkitab memberi kita
kita dalam bagian ini hebat sekali. Waktu perempuan itu mendekati dan menjamah jubah, Alkitab menceritakan ada sebuah manifestasi kekuatan dari Yesus. Ada manifestasi tenaga dari Yesus yang keluar dari dirinya kepada orang itu. Sama seperti itu perwira itu. Sampai Alkitab mencatat, iman yang seperti ini tidak pernah kujumpai di kalangan orang Israel sekalipun. Jadi percaya itu bukan sekedar aktivitas rohani dan kelihatannya wah luar biasa. Ya itu bagian dari bentuk-bentuk kita melayani. Tetapi belajar dari perempuan ini, mereka itu luar biasa. Dia hanya hadir untuk jamah jubahnya. Ada tenaga yang keluar dari Yesus. Ada kuasa. Tidak megang tangan Yesus loh. Saya tidak tahu kalau sampai dia memegang tangan Yesus dan berhadapan dengan Yesus dan Yesus tumpang tangan. Kita kadang-kadang tumpang tangan, semua pendeta tumpang tangan. Saya pernah punya pengalaman cerita. Ada satu keluarga menikahkan anak. Ada seorang pendeta yang memberkati dia. Lalu dia buat acaranya. Waktu pendeta tumpang tangan dan berkati anaknya dalam pernikahan itu suami istri, 12 pendeta keliling untuk menumpangkan tangan. Saya tidak tahu waktu itu settingan acaranya seperti apa, tapi pergilah saya. Jadi kami 12 orang pendeta ada di situ untuk tumpang tangan. Saya setelah pulang dan tahu cara seperti itu, saya mikir-mikir. Kadang-kadang kita dibodoh-bodohin. Andai kata kalau saya tahu bahwa harus 12 orang pendeta tumpang tangan, ya mungkin saya tidak pergi. Saya hanya pergi karena undangan. Tapi 12 orang pendeta tumpang tangan dengan pendeta yang memberkati, 13 pendeta tumpang tangan, rumah tangganya tidak ngaruh, tidak berbeda dengan orang lain, biasa saja. Bahkan konfliknya juga mungkin banyak. Orang ini dia cuma dekat dan jamah jubah, sembuh. Ada manifestasi. Yesus bertanya, siapa yang menjamah? Murid-murid berkata, manusia begini banyak, kita tidak tahu. Lalu dia angkat wajahnya melihat keliling. Dia lihat ada seorang perempuan menghampiri dia. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kasih tahu sebelah, semangat. Semangat. Ya, semangat itu penting. Keadaan kita kalau buka mata dan lihat tidak lebih baik. Tapi apa yang mendorong kita yakin sekali bahwa akan ada kesembuhan, akan ada berkat, akan ada jalan keluar? Apa yang mendorong kita? Nama Yesus yang saudara dengar dan terima selama ini, itu akan membentuk imanmu, akan makin lebih baik. Dan dengan iman yang seperti itu, engkau bisa berstatement iman. Ada orang beriman, tapi statementnya buruk sekali. Ngutuk dirilah, salahkan keadaan, salahkan orang lain, dan lain-lain sebagainya. Jadi kasih tahu sebelah, orang beriman akan terbaca melalui kata-kata. Itu penting. Orang beriman akan terbaca melalui kata-kata. Jangan berkata buruk tentang dirimu dan keadaan. Sulit memang, iya sulit. Tapi siapa yang bisa mengubah keadaan?
Apakah uangmu yang bisa mengubah keadaanmu? Saudara lihat, perempuan ini menghabiskan uang, keadaannya bukan makin baik, makin buruk. Tapi iman yang ada padamu akan mengembalikan keadaanmu kepada keadaan-keadaan yang baik. Yang terakhir, hari ini khutbah yang mungkin agak lebih lama dari yang lain. Yang terakhir, ketika ayat 24, 25, 26. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadah itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur. Apa statement selanjutnya dari orang banyak itu? Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Tali takum. Lalu bangkitlah, bangunlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Saya mengarahkan saudara kepada bagian ini penting. Orang yang tidak beriman, orang yang hidup hanya dengan jiwanya saja, biar berkumpul dan begitu banyak orang, tidak akan merubah apa-apa. Jadi satu orang beriman akan mengubah keadaan dia dan keadaan sekitar. Tapi kumpulan banyak orang yang tidak beriman, makin banyak kumpulan banyak orang tidak beriman, tidak mengubah apa-apa. Catat itu dengan baik. Kenapa Yosua berkata, terserah kalian memilih beribadah kepada siapa, tapi aku akan bersama keluargaku beribadah kepada Tuhan Allah yang hidup. Silakan pilih. Mau beribadah kepada siapa, terserah. Tapi aku akan bersama dengan keluargaku beribadah kepada Tuhan. Jadi, saya hanya ingin katakan bahwa beriman untuk mengubah keadaan tidak perlu kumpulan banyak orang. Biar saudara sendiri pun beriman kepada Tuhan. Tuhan akan menggunakan iman yang ada padamu untuk mengubah keadaan yang ada. Dan akan banyak orang diberkati. Daripada kumpul banyak-banyak. Kerjanya apa dalam bagian ini? Ribut. Kasih tahu sebelahmu. Orang tidak beriman biasanya berkumpul, ujung-ujungnya pasti ribut. Yesus bilang, anak ini tidak mati, tapi tidur. Mereka pasti bilang ini orang gila, menertawakan dia. Saya lihat, benar, banyak orang kalau ngumpul dan statementnya. Saya sampai merenungkan dan ketemu satu kalimat begini. Tolong keluarkan dirimu dari kumpulan orang-orang yang tidak beriman. Makin lebih banyak you kumpul dengan orang-orang yang tidak beriman. Mereka yang siasati keadaan dengan yang mati. Kalau sudah mati apa? Nangis. Kalau sudah mati apa? Karena tidak diobatin. Ini ribut. Ribut pasti mamanya nggak bawa dia ke rumah sakit. Makanya mati. Ribut karena mungkin bapaknya terlalu banyak urus rumah ibadah. Makanya tidak perhatian ke anak-anaknya sakit. Misalnya. Dari catat dalam bagian ini. Tapi kenapa orang ribut? Yang lain tiup seruling, yang lain nangis, yang lain ribut. Coba hadir dalam satu acara kematian, ada yang nangis, tapi ada yang marah-marah. Pernah nggak? Saya pernah. Ada yang nangis sampai terseduh-seduh, cerita, sedangkan ada yang ngamuk dan
salahkan mamanya, salahkan bapaknya, nuding dia gak benar begitu. Wah, banyak ribut jadinya. Harusnya sama-sama nangis, sebentar dikubur baru ribut. Ini enggak, masih meninggal belum dikubur udah ribut. Jadi di tempat kita banyak yang dulu kayak gitu. Tapi saya mulai belajar. Ini penting. Setiap kumpulan dan itu banyak orang tapi di dalamnya tidak ada unsur iman. Yang ada adalah merendahkan kuasa ilahi. Yesus bilang apa? Anak ini tidak mati tapi hidup. Diresponi dengan apa? Tertawa. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ini orang gila. Coba. Lalu apa yang dilakukan Yesus dalam bagian ini? Yang ada dua kata. Yang pertama, suruh mereka pergi. Yang kedua, sampai dipakai kata usir. Makanya kalau saudara baca dalam Markus atau Lukas, itu ditulis begini. Orang-orang itu diusir, lalu Yesus mengajak Petrus, Yohanes, Yakobus, dan Yakobus saudara Yesus yang ada di tempat. Memang kadang-kadang kalau mujizat itu turun, mesti singkirkan orang-orang yang berstatement duniawi. Yang kita sungguh-sungguh kami percaya Tuhan akan tolong. You satu orang yang bilang saya percaya Tuhan akan tolong. 5 orang duduk di sekitar. Coba saya mau lihat. Ke dokter aja. Ke dukun. Lama-lama ribut. Makanya saya ingin katakan soal iman, you mesti perhatikan. Kalau you terlalu banyak dan terlalu lebih lama ada dalam kumpulan orang-orang beriman, itu tidak akan berdampak kepada rohani. Saya tidak berkata bahwa nggak usah bergaul dengan orang yang tidak seiman atau tidak beriman, bukan itu. Tapi you terlalu lama di situ, itu akan susah. Kita ngomongnya hal surgawi, dia akan hidup, dia ngomongnya apa? Mati. Kita ngomongnya sembuh, dia ngomongnya apa? Mati. Kita ngomongnya nanti diberkati, dia ngomongnya apa? Susah. Kita mikirnya maju, dia mikirnya pulang. Kita ngomongnya untuk terobosan, dia munculkan apa? Alasan. Maka saya pernah bilang, yang paling banyak diciptakan oleh manusia di kolong langit ini adalah alasan. Manusia itu pintar sekali membuat alasan. Dalam waktu detik, menit, dia bisa muncul berbagai macam alasan. Nggak tahu itu dari mana, tapi nongol aja. Itu hebat manusia. Makanya kalau terlalu banyak kumpul dengan orang-orang yang tidak berdampak kepada spiritual, lebih baik. Ini bukan soal rohani, bukan. Tapi kehadiran Yesus dan saudara melihat mujizat, mesti terbiasa terhubung dengan orang-orang yang penting. Nah, orang-orang seperti ini disingkirkan. Makanya kadang-kadang perenungan rohani atau doa secara pribadi kepada Tuhan, you mesti khususkan diri untuk Tuhan. Kasih tahu sebelumnya, pergaulan saya baik. Orang Korintus itu dinasehati. Pergaulan yang buruk itu merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi dengan seperti ini kita mulai mengerti bahwa orang banyak, bukan masalah orang banyak sih, tapi saya lihat biar nggak usah banyak, 2-3 orang saja, kalau tidak ada unsur iman di dalamnya sudah pasti ujung-ujungnya apa? Ribut. Makanya orang yang suka ribut-ribut, kenapa? Nggak usah disambung. Tapi yang kerjaannya ribut melulu, itu meresponi segala sesuatu hanya dengan akali. Cara pandangnya cuma sejauh mata, tidak bisa mampu melihat lebih dari itu. Orang lain melihat dia hidup, dia hanya bisa lihat mati. Kalau mati apa? Nangis. Orang lain melihat hidup, mereka punya pengharapan. Makanya Alkitab dalam 1 Korintus 15 itu, karena hidup ini hanya menaruh percaya dan untuk mendapatkan hal-hal yang sakit, sembuh, lalu susah, diberkati, miskin,
jadi kaya. Kalau cuma sekedar itu sulit. Makanya kadang-kadang Tuhan buat kita jadi nol, habis-habisan dalam segala keadaan. Baru Tuhan suruh kita menggunakan iman. Kita layani satu keluarga yang betul-betul habis-habisan sampai tidak ada apa-apa. Mau bayar air dan bayar listrik aja susahnya luar biasa. Dari situ mereka belajar tiap hari berdoa, tiap hari berdoa, bangun mes berdoa. Akhirnya mereka dipelihara karena iman, bukan karena gaji. Saya kira 3 bagian ini menolong kita untuk melihat bahwa keadaan kita dan keadaan sekitar diubah dan berubah. Modal yang paling utama adalah iman yang ada padamu. Dan sebagai saran untuk yang terakhir, perhatikan perkumpulanmu dengan orang-orang yang baik dan beriman. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjalani hidup dan di dalamnya kita mengalami keajaiban Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, semua kita mempersiapkan diri untuk bersekutu di dalam tubuh dan darah Kristus dalam meja perjamuan. Mari masing-masing Bapak Ibu yang di rumah persiapkan roti dan anggur. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba bersama umat-Mu hari ini menghampiri Engkau. Kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah. Namun sebelumnya, kalau Engkau dapatkan hal yang tidak baik atas hidup kami mohon di dalam nama Yesus, Tuhan kuduskan kami, sehingga hari ini kami layak, kami berkenan untuk menerima tubuh dan darah. Dalam nama-Mu Engkau Tuhan yang berkuasa itu, kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya, amin.